Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat manipulasi foto tangan seakan-akan seperti diiris-iris. Adapun bahan yang kita perlukan, seperti contohnya yang saya punya, yaitu saya mengambil foto pada posisi yang sama. Yang pertama yaitu alas irisan, pisau, lalu foto selanjutnya beberapa tangan dengan orientasi yang berbeda. Jadi lokasi fotonya saya buat yang sama supaya nanti kita tidak perlu merubah ukurannya atau menyesuaikan ukurannya agar terlihat sama. Selanjutnya saya buka Photoshopnya, lalu saya buka menu file, place, saya pilih tangan yang ini untuk meletakkan. Oke, selanjutnya agar tangan ini bisa saya potong, maka di layer tangan, saya klik kanan, rasterize layer. Lalu, saya zoom in, kemudian saya seleksi dengan menggunakan polygon lasso tool. Nah, tangan telah terseleksi. Lalu saya klik kanan di tengah seleksi. Saya pilih layer via cut. Selanjutnya hasil cutnya ini saya rename menjadi tangan. Lalu layer asli ini saya hapus. Nah, selanjutnya saya place lagi. File, place. Saya letakkan tangan dengan orientasi yang berbeda untuk mengambil jarinya saja. Langsung saya oke. Layer tangan saya pindah ke belakang layer tangan yang baru. Nah, lalu agar bisa saya potong, di layer baru ini saya klik kanan, rasterize layer. Lalu selanjutnya dari gambar ini akan saya ambil beberapa jarinya saja, seperti jempol dan telunjuknya saja. Saya seleksi menggunakan polygon lasso tool. Jempol telah terseleksi, lalu saya klik kanan, layer via cut. Lalu hasil cutnya saya rename dengan nama jempol. Lalu saya seleksi bagian telunjuk. Setelah saya seleksi, pastikan yang terpilih adalah layer tangan yang tadi. Lalu saya klik kanan di tengah hasil seleksi, lalu layer via cut. Lalu layer lamanya saya hapus, dan layer hasil cutnya saya beri nama telunjuk. Nah, di sini terlihat ada perbedaan pencahayaan pada tangan yang satu dengan jari-jari ini. Maka saya pilih jempol, lalu saya sesuaikan pencahayaannya dengan membuka menu image, adjustment, lalu saya pilih brightness. Saya tambah brightness-nya agar terlihat sedikit lebih terang. Oke, lalu saya pilih pula telunjuk. Saya buka menu image, adjustment, brightness. Oke, nah sekarang sudah terlihat sama. Lalu selanjutnya di sini bagian yang saya potong yaitu jempol dan telunjuk. Lalu kita juga akan memotong bagian jempol dan telunjuk di sini. Pastikan yang terpilih yaitu layer tangan karena tangan yang akan kita potong. Lalu selanjutnya saya seleksi pada bagian ini. Lalu saya tekan delete pada keyboard. Selanjutnya saya potong telunjuk. Lalu saya tekan delete pada keyboard. Untuk menghilangkan seleksi, saya buka menu select, deselect. Nah, selanjutnya sedikit saya pindahkan di sini. Selanjutnya saya akan memberi efek darah pada pisau dan pada tangan.
Saya buka menu File, Place. Jika Anda tidak memiliki efek darah, Anda bisa mencarinya di internet dengan kata kunci darah atau efek darah. Saya pilih darahnya yang ini. Saya posisikan di sini. Saya okekan saja dulu. Lalu blending modenya saya ganti dengan multiply. Nah, di sini orientasi antara efek darah dengan orientasi pisau tidak sama. Supaya sama, maka saya gunakan efek perspektif. Jadi saya buka menu edit, transform. Di sini jika kita menggunakan efek perspektif, maka sulit untuk menyesuaikan dengan orientasi pisau. Jadi lebih mudah saya gunakan distort di sini. Pada dasarnya hampir sama. Nah, kira-kira saya buat seperti ini, lalu saya oke. Dan di sini darah pada bagian ini harusnya sedikit lebih turun. Jadi saya klik kanan di layer darah. Saya rasterize layer. Lalu selanjutnya ini saya potong menggunakan polygon lasso tool. Setelah saya seleksi, saya gunakan move tool untuk sedikit menggesernya. Nah, untuk menghilangkan seleksi, saya buka menu select, lalu deselect. Sekarang darah terkesan seperti benar-benar berada di pisau. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan bercak darah di bawah jari. File, Place. Lalu saya pilih bercak darah ini. Saya oke dulu. Lalu sama seperti tadi, saya gunakan distort, buka menu edit, sorot transform, lalu distort. Di sini saya sesuaikan orientasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu saya oke. Agar layer darah terletak di bawah telunjuk, maka saya seret di sini hingga di bawah layer telunjuk. Nah, lalu sedikit saya posisikan lagi di sini. Lalu bercak darah di sini saya duplikat, klik kanan, duplikat layer, oke. Dan hasil duplikatnya saya letakkan di sini. Lalu saya pindah ke bawah tangan. Agar bercak ini terlihat sedikit berbeda dengan bercak yang tadi, saya putar. Dan sedikit saya edit perspektifnya. Lalu di sini saya duplikat lagi, klik kanan, duplikat layer, oke. Hasil duplikatnya saya letakkan di sini. Nah, di sini hasil irisan terlalu rapi, jadi saya buat seakan-akan irisan ini terdapat bercak darah sedikit. Saya menggunakan brush tool di sini. Saya pilih layer tangan. Agar samanya warna dengan darah yang asli, maka saya gunakan eyedropper tool untuk mengambil sampel warna. Nah, lalu selanjutnya saya gunakan brush tool untuk sedikit menyapu pada bagian tepi-tepi tangan ini. Nah, saat kita ingin memberinya pada jempol, maka saya aktifkan jempol. Lalu kita sapukan. Nah, gambar hasil manipulasi kita telah selesai.
Selamat mencobanya di rumah. Terima kasih.